Halo gengs, kembali lagi di channel Dunia Pertama. Oke lah, pada video ini gue akan merangkum alur cerita film yang berjudul Countdown. Film ini menceritakan sebuah aplikasi yang mampu untuk mengetahui kapan seseorang akan meninggal setelah para pengguna mendownload dan menerima syarat dan ketentuan dari aplikasi ini. Maka secara otomatis aplikasi tersebut memberikan batasan umur bagi para penggunanya. Di film ini terdapat beberapa pemuda yang dengan sengaja mendownload aplikasi Countdown ini tanpa membaca syarat dan ketentuannya terlebih dahulu. Alhasil, banyak dari mereka yang mendapatkan umur sebentar harus tewas karena aplikasi tersebut. Mampukah mereka yang masih memiliki waktu untuk bisa menghindar dari kodrat waktu yang telah ditentukan oleh aplikasi Countdown ini? Okelah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah rumah yang sedang mengadakan pesta di dalamnya. Terdapat beberapa pemuda-pemudi yang sedang membicarakan tentang aplikasi diet. Namun tidak berapa lama salah seorang temannya memberitahukan bahwa ada sebuah aplikasi yang bisa mengetahui batas umur seseorang. Karena mereka tertantang untuk mencoba aplikasi tersebut, akhirnya mereka semua mendownload aplikasi Countdown itu dan mencoba aplikasi itu dengan mengatakan jika mendapatkan umur yang paling rendah maka ia akan kalah, dan yang kalah dipaksa untuk menghabiskan semua minuman yang ada di meja. Cord awalnya merasa ragu untuk mencoba aplikasi tersebut, namun temannya yang bernama Liz meyakinkan ia bahwa itu hanya sebuah aplikasi dan tidak akan ada apa-apa. Akhirnya, Cord pun mendownload aplikasi tersebut dan tanpa membaca ketentuan dan persyaratan yang ada, mereka pun langsung memainkan aplikasi itu. Dan didapatlah masing-masing umur mereka. Dan Cord mendapatkan umur yang paling sebentar di antara yang lain, yaitu hanya tersisa 3 jam. Sehingga ia kalah dan harus menghabiskan seluruh minuman yang ada di meja. Tak lama, Evan, pacar Cord pun datang dan membantu Cord untuk menghabiskan semua minuman di meja. Setelah itu, Cord dan Evan pun pulang. Di dalam mobil, Cord yang melihat Evan mabuk merasa takut jika di jalan terjadi apa-apa, sehingga ia memutuskan untuk turun saja. Meski dilarang oleh Evan, Cord pun tetap turun dan memilih berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya. Evan pun dengan kesal akhirnya pergi meninggalkan Cord yang sedang berjalan kaki sendirian. Selama di perjalanan, Cord seperti merasa diikuti oleh sesuatu. Setelah sampai di rumahnya, ia melihat waktunya sudah tersisa kurang dari 2 menit. Dengan panik, ia mencoba untuk mematikan HP-nya tersebut, berharap aplikasi tersebut bisa berhenti. Saat masuk ke halaman kamar mandi, ia merasa seperti diikuti oleh sesuatu. Dan tiba-tiba ketika ia melihat HP-nya, ternyata HP-nya sudah hidup dan aplikasi Countdown tersebut tengah berjalan dan menunjukkan waktu kurang dari 10 detik, sisa waktu yang dimilikinya. Dan tiba-tiba ia ditarik oleh sesuatu ke atas dan kemudian dijatuhkan. Sehingga menyebabkan ia tewas. Dan terlihat waktu pada aplikasi Countdown menunjukkan angka kurang dari 1 detik. Di tempat lain, mobil yang dikemudikan oleh Evan pun mengalami kecelakaan, sehingga membuat Evan sekarat. Dan film Countdown pun dimulai. Diperlihatkan seorang perawat cantik bernama Queen. Lalu, ia bertemu dengan salah seorang pasiennya yang bernama Evan. Ya, Evan ini adalah pacar dari Cord yang di awal tadi yang mengalami kecelakaan. Di sini, Evan memberitahukan kepada Queen bahwa ia takut melakukan operasi dan mengatakan sebuah aplikasi yang bisa mengetahui waktu umur seseorang. Ia juga mengatakan bahwa pacarnya pun telah tewas karena memainkan aplikasi tersebut. Namun, Queen berusaha menenangkan Evan dan mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah aplikasi dan tidak ada kaitannya dengan kematian pacarnya. Perkataan ini sama seperti dengan perkataan teman-teman Cord kepada Cord saat di awal tadi. Setelah bertemu dengan Evan, Queen pun kembali ke ruangannya dan di sana ia diberi kejutan oleh para rekan-rekannya karena ia sudah resmi bergabung dengan rumah sakit tersebut sebagai perawat. Di tengah perayaan tersebut, teman Queen mengatakan bahwa ada aplikasi Countdown yang bisa mengetahui umur seseorang. Dan karena penasaran, mereka semua pun mendownload aplikasi tersebut dan mendapatkan umur yang panjang. Gondrong mendapatkan umur 87 tahun, dan Dr. Sylvan mendapatkan umur 58 tahun. Tak lama ketika mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba datanglah seorang pasien yang memerlukan perawatan.
Di lift, Queen yang penasaran dengan aplikasi tersebut mencoba untuk mendownload aplikasi kondom itu. Lagi-lagi tanpa membaca syarat dan ketentuan yang ditampilkan di situ. Alhasil, Queen mendapatkan sisa umurnya hanya tersisa 2 hari 23 jam. Ia pun kaget, tiba-tiba pergi. Setelah sampai di rumah, ayahnya mengajak Queen dan adiknya untuk berziarah ke makam ibunya 3 hari lagi. Esoknya, Evan yang akan melakukan operasi merasa takut ketika ia melihat HP-nya. Pada aplikasi kondom terlihat waktunya hanya tersisa kurang dari 3 menit. Merasa operasi itu yang akan membuatnya meninggal, ia pun mencoba melawan takdirnya tersebut dengan tidak ikut operasi dan pergi dari ruangannya. Namun di perjalanan ia seperti diikuti. Lalu ketika ia sedang mengecek area sekitar, tiba-tiba muncullah Kurt, pacarnya yang sudah meninggal, yang langsung saja menyerangnya hingga tewas. Queen yang baru tiba di rumah sakit mendapatkan kabar pasiennya yang bernama Evan telah tewas. Queen pun kaget dan segera mengecek ruangan Evan. Di sana ia mencari HP dari Evan, namun ketika ia ingin membukanya, sayang HP itu terkunci dengan pemindai mata, sehingga ia menuju kamar mayat dan mencari mayat Evan untuk membuka kunci pada HP-nya. Dan setelah ia berhasil membuka kunci HP tersebut, terlihat aplikasi kondom telah menunjukkan waktu yang telah selesai pada HP Evan. Ia pun merasa semakin takut dan kepikiran tentang hal itu. Karena ia melihat waktunya di aplikasi kondom tersisa 2 hari lagi, ia pun ingat bahwa 2 hari lagi ia ada janji untuk ziarah ke makam ibunya. Karena merasa mungkin pada saat ia berziarah ke makam ibunya itulah ia akan meninggal. Sehingga ia menelpon ayahnya dan mengatakan bahwa ia tidak jadi ikut ziarah ke makam ibunya dengan alasan sibuk bekerja. Ayahnya pun memaklumi dan mengiyakannya. Karena saking merasa takutnya, membuat Queen tidak fokus dalam bekerja. Sehingga Dr. Sylvan mencoba menenangkan Queen dan menanyakan apa yang terjadi seraya memeluk Queen. Namun ternyata sang dokter memiliki maksud lain. Dokter tersebut hendak memperkosa Queen. Langsung saja Queen berontak dan segera keluar dari di rumah. Queen mencoba untuk menghapus aplikasi kondom tersebut, namun tidak bisa. Ia pun mencoba mencari informasi tentang aplikasi tersebut di internet. Dan terlihat banyak sekali video para korban pengguna aplikasi tersebut sebelum tewas selalu diteror oleh sesosok bayangan hitam. Esoknya, Queen kedatangan adiknya yang sedang melihat HP-nya yang di situ terdapat aplikasi kondom. Langsung saja Queen mengambil HP tersebut. Adik Queen pun bertanya apakah itu yang menyebabkan kakaknya akhir-akhir ini bertingkah sangat aneh. Namun Queen menyangkalnya dan mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah aplikasi. Lalu Queen datang ke sebuah counter HP atau toko HP. Di sana ia berniat menukarkan HP-nya dan membeli HP baru. Saat dicek HP barunya tersebut tidak ada aplikasi kondom, sehingga Queen sedikit merasa tenang. Namun ketika hendak keluar, tiba-tiba aplikasi kondom itu secara otomatis terinstall di HP barunya. Langsung saja ia kembali bertanya kepada sang penjual. Penjual itu mencoba menghapus aplikasi itu, namun tidak bisa. Queen yang kesal pun segera pergi dari konter tersebut. Di belakang, seorang pemuda bernama Matt bertanya kepada penjaga konter HP tersebut tentang aplikasi apa yang dimaksud oleh wanita barusan. Kembali ke Queen. Di dalam mobil, Queen diganggu oleh sesosok makhluk yang menyebabkan dirinya menabrak mobil yang ada di belakangnya. Tak lama, pemilik mobil yang ditabrak itu pun keluar dan memarahi Queen. Di tengah itu, Matt keluar dari dalam toko HP tersebut dan membela Queen. Matt pun mengatakan kepada Queen bahwa ia juga memiliki aplikasi yang sama. Di saat itulah mereka pun berkenalan. Mereka pun berusaha bagaimana agar aplikasi tersebut berhenti. Lalu akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke seorang pastor dan menanyakan aplikasi kondom ini kepadanya. Sang pastor itu pun menyarankan agar ia pergi ke seorang pastor lain yang lebih tahu tentang hal tersebut. Queen kemudian pergi ke rumah sakit untuk izin tidak masuk kerja. Tak lama, ia dipanggil oleh Amy yang mengatakan bahwa ia diminta untuk datang ke ruangan rapat segera. Ternyata di sana Queen diskors dari pekerjaannya karena ia akhir-akhir ini bekerja sangat tidak becus. Yang ternyata hal itu disebabkan oleh hasutan Dr. Sylvan. Dr. Sylvan menghasut atasannya untuk menjatuhkan hukuman skors kepada Queen karena ia merasa kesal atas penolakan yang dilakukan Queen waktu itu. Queen pun dengan kesal pergi dari ruangan tersebut.
Mereka pun pergi ke tempat pastor yang direkomendasikan oleh pastor yang pertama tadi. Di sana, pastor itu mengatakan bahwa aplikasi yang telah didownload dan dimainkan oleh mereka adalah aplikasi yang telah dikutuk oleh iblis, sehingga akan selalu mengambil nyawa dari para penggunanya yang sudah habis waktunya. Pastor itu pun menyarankan mereka untuk meretas aplikasi tersebut dan mengambil kode pemrograman yang terdapat di aplikasi itu, sehingga sang pastor bisa mengetahui apa kelemahan dari aplikasi itu. Singkat cerita, Quinn dan Matt mendatangi om penjual HP tadi siang dan memintanya untuk meretas dan mengambil kode pemrograman yang ada di aplikasi tersebut. Akhirnya mereka tidak hanya mendapatkan kode tersebut, namun juga bisa menambahkan waktu yang tersisa di aplikasi itu. Quinn dan Matt pun berhasil menambahkan sisa umur mereka. Di sana ia juga melihat nama adik Quinn yaitu Jordan. Sehingga Quinn meminta om penjual HP tersebut untuk menambahkan waktu di aplikasi adiknya itu. Mendapatkan waktu yang panjang, mereka pun begitu senang dan segera pergi mencari penginapan untuk beristirahat. Namun di saat Quinn sedang tertidur, ia diganggu oleh sesosok makhluk. Ketika ia mengecek HP-nya dan ternyata waktu yang telah ditambahkan tadi kembali turun seperti semula. Adik Quinn pun juga melihat waktunya sudah kembali seperti semula. Jordan pun lalu mendapatkan teror dari makhluk tersebut. Quinn dan Matt segera mendatangi Jordan, adiknya yang sedang ketakutan. Mereka semua pun segera pergi menemui sang pastor untuk memberikan kode aplikasi yang telah didapatkannya. Setelah membaca kode tersebut, pastor itu mengatakan bahwa untuk mematahkan kutukan dari sang iblis tersebut, ia harus bisa menggagalkan waktunya. Artinya, mereka harus bisa mati atau bertahan lebih lama dari batasan waktu yang ditentukan. Pastor itu pun membuat semacam lingkaran yang telah diberikan simbol-simbol yang itu akan mampu menahan serangan dari sang iblis yang hendak mencabut nyawa mereka. Dengan begitu, mereka akan bertahan lebih lama dari waktu yang ditentukan, sehingga kutukan dari aplikasi tersebut bisa dipatahkan. Mereka semua pun masuk ke dalam lingkaran tersebut. Iblis itu pun mencoba menyerang mereka, namun berkali-kali gagal, karena dihalangi oleh lingkaran gaib yang dibuat oleh sang pastor. Tak kalah akal, sang iblis itu pun menyamar menjadi adik dari Matt yang sudah meninggal. Sehingga Matt pun keluar dari lingkaran tersebut dan langsung diserang oleh iblis itu. Quinn yang melihat itu pun keluar dari lingkaran untuk mengejar Matt. Namun saat Matt merasa sudah berhasil terhindar dari iblis itu, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dan Matt pun tewas. Dan terlihat waktu yang sudah habis di aplikasi countdown milik Matt. Kemudian Jordan adik Quinn melihat perutnya terluka sehingga ia segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Jordan ditangani oleh Dr. Sylvan. Tak lama seorang perawat memanggil Quinn, ia bernama Rachel. Rachel mengatakan bahwa ia mengetahui tentang apa yang diperbuat oleh Dr. Sylvan kepada Quinn. Rachel juga mengatakan bahwa ia pun sudah pernah diperkaos oleh Dr. Sylvan tersebut. Tiba-tiba, Quinn kepikiran sesuatu. Ia akan mematahkan kutukan dari aplikasi kondon itu dengan membunuh Dr. Sylvan itu lebih awal dari batasan waktu yang ditentukan oleh aplikasi tersebut. Dengan begitu, kutukan tersebut akan hilang dan ia dan adiknya akan bisa hidup dengan normal lagi. Quinn pun mulai menemui dokter cabul itu dan mulai merayunya. Kemudian Quinn mengajak dokter tersebut untuk menemuinya di tempat ruangan bekas kamar pasien. Sesampainya di sana, Quinn langsung menyerang dokter tersebut. Hingga ketika ia ingin menyuntikkan obat agar dokter tersebut mati, tiba-tiba seperti ada yang melindungi dokter tersebut. Di tempat lain, Jordan yang mencari Quinn, ia mendapati waktu dirinya tersisa kurang dari 2 menit. Ia berusaha bersembunyi, namun selalu diikuti oleh sesosok makhluk aneh. Quinn yang sedang berusaha membunuh Dr. Sylvan tersebut sadar bahwa waktu yang tersisa untuk adiknya tidak lama lagi. Segera ia mengambil obat-obatan. Di tempat lain, Jordan mulai diganggu oleh makhluk yang mengincarnya tersebut. Hingga ketika iblis itu sudah siap membunuhnya,
Queen datang dengan mengancam iblis itu dengan suntikan yang ada di lengannya. Queen mengatakan, menjauh dari adiknya, jika tidak aku akan bunuh diri dengan menyuntikkan obat overdosis. Sehingga Queen akan mati sebelum waktunya dan kutukan tersebut akan segera hilang. Namun, iblis itu berubah menjadi almarhum ibu Queen dan merayu Queen agar tidak melakukan tindakan tersebut. Pada saat waktunya sudah hampir habis, akhirnya Queen pun menyuntikkan obat tersebut yang menyebabkan dirinya tewas. Iblis yang melihat itu pun merasa marah karena sekarang kutukannya sudah terpatahkan dan seketika itu pun pergi. Jordan yang melihat kakaknya sudah tewas, segera ia menghampirinya. Ia sangat sedih, namun seketika ia melihat tulisan di lengan kakaknya tersebut seperti kode untuk Jordan supaya menyuntikkan obat lain yang berada di saku kakaknya itu. Jordan pun langsung menyuntikkan obat itu dan tak berapa lama Queen pun sadar. Ternyata obat itu adalah obat anti overdosis yang sudah ia siapkan sebelumnya. Kemudian mereka pun bisa pergi berziarah ke makam ibunya sesuai dengan janji mereka. Pada saat hendak pulang, Queen mendapatkan informasi di HP-nya yang memperlihatkan bahwa aplikasi Countdown sudah diupdate ke versi 2.0 atau 2.0 dan film pun selesai. Oke gengs, itulah alur cerita film kali ini. Jika ada yang belum paham, saya jelasin sedikit. Film ini menceritakan seorang kakak beradik yang sedang berusaha untuk menghindari kematian yang disebabkan oleh aplikasi kutukan yang tanpa sengaja mereka mainkan. Mereka pun mencari tahu bagaimana caranya mematahkan kutukan dari aplikasi tersebut. Mereka pun mendatangi seorang pastor. Pastor itu mengatakan bahwa untuk mematahkan kutukan dari aplikasi tersebut, mereka harus bisa mati lebih awal atau hidup lebih lama dari yang sudah ditetapkan oleh aplikasi tersebut. Setelah mereka gagal mematahkan kutukan tersebut dengan hidup lebih lama, akhirnya Queen memutuskan untuk mati lebih cepat dan mereka pun berhasil. Queen yang mati pun bisa hidup kembali karena yang ia suntikan hanyalah obat overdosis yang memiliki jangka waktu maksimal 2 jam. Jika obat anti overdosisnya tidak disuntikan kepadanya selama 2 jam tersebut, barulah ia benar-benar meninggal. Untungnya Queen sudah menyiapkan obat anti overdosis tersebut dan memberikan kode ke adiknya melalui tulisan di lengannya agar obat itu disuntikan kepadanya ketika ia sudah mati, dan Queen pun berhasil hidup kembali. Mereka pun berhasil mematahkan kutukan tersebut dan hidup dengan normal. Oke, sudah jelas bukan? Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe ya agar tak ketinggalan update video seru dari channel Dunia Pertama. Oke, bye-bye.